oleh pemerintahan, karena ya, kita juga pengennya jadi kayak digital cloud kitchen untuk internet communication teknologi. Jadi teman-teman, Mas Noel, aku kalau dari Mas Noel bisa di-share website yang tentang itu nggak sih, Om? remotehub.asia/tentang itu loh, Om. Om, Om Noel. Coba aku lihat ya. Karena di sini mau present screen nggak ada pilihan. Jadi saya boleh kasih lihat about-nya remotehub.asia itu mau dibawa kemana dan seperti apa. Ini loh, ini kok nggak ada pilihan filenya yang mau dilihat apa. Dan kami membutuhkan support juga dari teman-teman semua untuk setidaknya bisa secara senang hati dan reguler mengikuti acara Rawes, karena kita adakan setiap minggu. Dulu sempat setiap bulan tuh kita ngadain meet up ya. Cuman karena sekarang juga masih PSBB gini, kita belum tahu kapan lagi meet up kopdar beneran kopdarnya. Lalu akan ada lagi, kita lagi develop gimana caranya ada pelatihan-pelatihan yang bisa dimasuk sama bisa berpartner sama kita. Dan dari Instagram sama YouTube kita mulai ada kelanggaran untuk ada isinya, terutama dari Rawes ini. Jadi ini direcord, nanti ada rekamannya di YouTube kita. Terima kasih Mas Bontot untuk partisipasinya. Ini ceritanya Mas Bontot mau presentasi. Hilang. Oh iya, dari Mas Noel parah banget. Iya, ada error nih. Saya juga nggak tahu ya, kemarin Google Meet juga ada sedikit problem saya rasa. Apa itu areanya ya? Mas Noel kan di Kelapa Gading. Oh, nggak tahu kalau itu. Mungkin kan internetnya salah dia mah. Iya. Oke Mas, saya persilakan Mas Bontot untuk presentasi dan sharing. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebuah kehormatan juga bisa gabung di sini, diajak sama Mbak Iva. Saya oke, saya coba present deh, coba ya, bisa nggak ya? Oke, sebentar. Oke, semoga apa yang saya berikan nanti insya Allah relevan ya, tapi saya relevanin lah buat teman-teman semua dengan apa yang saya miliki. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Screen sharing saya udah kelihatan? Kelihatan. Oh, udah. Oke. PowerPoint gitu. Oke. Jadi gini, saya perkenalkan diri dulu deh. Nama saya Bontot Pandawa Satria Jaka. Saya itu sebenarnya sih orang biasa aja sih. Sebenarnya saya kebetulan jadi founder dari Video.id. Jadi awal karir saya itu dulu banget, mungkin udah lebih dari 10 tahun saya berkecimpung di industri pembuatan video ya, tapi terutama lebih banyak di stasiun TV nasional. Jadi awal karir saya dulu di LaTV,
Tapi di TV itu masih ya cuma 1-2 tahun untuk dan outsource. Kemudian saya masuk di Antv di bagian produksi. Kalau dulu di TV saya di bagian ini ya, dokumenter, feature kayak gitu yang jalan-jalan untuk mengungkap dulu kayak jejak Islam Nusantara dan lain-lain. Terus kemudian saya juga masuk ke divisi sport dulu di Antv. Antv dulu saya di produksi itu kalau misalnya kita program-program hiburan. Terus kemudian saya sempat bosen atau diajak untuk masuk ke divisi lain, itu masuk ke sport, yaitu dulu ISL ya, Indonesia Super League gitu ya. Sekarang kan kayak Liga Indonesia. Terus kemudian saya masuk di Global TV sebagai on-air promo producer. Jadi produser untuk on-air promo atau iklan-iklan internalnya TV. Terus kemudian saya melihat peluang baru, akhirnya saya waktu itu memaksakan diri untuk resign sekitar tahun berapa ya, 2016, 2017 saya lupa, dan membuat buat freelance lah atau mencoba membangun brand sendiri. Jadi yang menarik sebenarnya saya juga videoin awal-awal ini kan sebelum menjadi startup seperti sekarang. Jadi Video ID ini kan marketplace for video production ya. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman cek atau klik bisa ketahuan lah Video ID itu apa sih ya. Jadi itu kayak marketplace, kayak Bukalapak, Tokopedia, tapi memang untuk yang kita tawarkan adalah jasa produksi audiovisual gitu. Dan tentunya ini mendukung remote working juga ya. Kenapa saya bikin kayak gini? Karena dulu awal videoin.id ini saya melakukan beberapa kayak tes market, dan akhirnya saya juga punya banyak klien itu bisa dikerjakan jarak jauh. Tim pun juga dikerjakan secara remote jarak jauh. Jadi kayak misalnya saya punya animator itu ada di Jogja, terus kemudian ilustrator itu ada di Malang, voice over ada di Pekalongan, dan itu saya nggak pernah ketemu, tapi kita bisa berkoordinasi untuk bikin produksi istilahnya video animasi explainer gitu. Terus kemudian juga secara klien pun juga kita dapatnya jauh-jauh dan hampir nggak ketemu ya. Kita berkorespondensi atau berkomunikasi cuma via WA, via email, dan itu membuat saya yakin bahwa sebenarnya mungkin sama kayak misinya Remote Hub ini, bahwa saya melihat ada banyak banget bakat-bakat atau orang-orang yang punya kemampuan, skills tentang audiovisual, apa aja misalnya animator atau apapun itu, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, tapi mereka itu tidak punya atau sulit untuk akses ke market, padahal internet sudah memberikan segalanya ya untuk koneksi, dan tentunya juga banyak banget UKM, terus kemudian perusahaan-perusahaan yang mulai goes online gitu kan, dan itu tersebar juga di seluruh Indonesia, nggak cuma ada di kota-kota besar ya di Indonesia ya. Dan itu biasanya mereka juga kesulitan punya akses kepada talent-talent yang memang mereka butuhkan. Anggaplah mereka misalnya ada di Makassar, tapi untuk mencari animator yang sesuai dengan apa yang diharapkan, entah itu budget atau skill, itu dia tidak ada di sana, tapi dia bisa mencarinya di Jakarta atau di tempat lain. Nah, bagaimana kita tetap terhubung ya, kita harus ada kalau tidak bisa tidak bisa membuat sistem sendiri ya, kita harus ada platform yang ada, yaitu kayak Video.id. Oke. Apa yang saya mau sampaikan sekarang ini sih sebenarnya materi lama sih untuk teman-teman yang berprofesi untuk di jasa audiovisual ya, tapi saya pikir ini cukup relevan juga buat teman-teman semua, mungkin bisa dimiripkan ya. Jadi ini kenapa Merdeka dalam Karya dan Harga ini jadi kayak bahwa kita tuh kadang-kadang sebagai pekerja atau sebagai vendor lah ya, kadang-kadang kita itu terkekang atau kita nggak punya keluasan dalam berkarya. Biasanya tuh bagi seorang kita pekerja di visual kan kita punya idealisme untuk berkarya, tapi kadang-kadang itu dipersempit atau dikekang dengan harga, soal budget gitu ya. Nah, apalagi biasanya itu ada konflik antara klien dan kita, dan kadang-kadang kita mengkampretkan mereka atau mencebong-cebongnya ibaratnya, karena antara mereka dan kita tuh kadang-kadang kayak air dan minyak ya gitu.
Dan ini udah banyak banget meme-memenya ya, apalagi kalau kita sebagai ini ada banyak masalah lah yang terjadi. Biasanya itu kalau misalnya kita di video di audiovisual tuh kayak gini, jadi kebanyakan tuh mereka nggak tahu sebenarnya, mereka nggak tahu apa yang ketidaktahuan mereka antara spek gitu ya dengan budget, ada ketimpangan antara keinginan mereka dan budget yang mereka miliki. Dan ini biasanya juga terjadi sama teman-teman menurut saya sih di semua bidang ya, semua bidang apapun itu, terutama pasti remote worker juga pasti ngerasain bahwa mereka pengen tapi budget itu nggak seberapa kalau kayak ya seperti ini lah. Terus ada masalah lain lagi, misalnya kita selalu menganggap bahwa klien itu raja gitu, dan kita tuh selalu nurut aja, dan ini dan kita tuh kadang-kadang saya tuh dulu waktu ibaratnya masih baru awal-awal, kita selalu kayak dalam hati itu kayak menganjing-anjingin klien ya, karena emang ngeselin gitu, karena memang udah budgetnya nggak seberapa, mintanya banyak gitu ya, dan itu pasti sudah dialami oleh semua teman-teman semua ya, dan ini harus mental yang harus kita hadapi. Masalah berikutnya tuh biasanya adalah waktu ya. Jadi kebanyakan teman-teman pasti ngerasain kalau berhubungan dengan klien itu pasti soal deadline tuh pasti buru-buru, tapi bayarnya belakangan. Ya, ini juga jadi masalah yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman. Nah, terus masalah terakhir tuh masalah keempat tuh kalau yang saya lihat tuh maklar tuh makin jaya dan kita tuh masih gitu aja. Nah ini juga problem gitu ya. Karena biasanya ya remote worker, karena kalau kita bilang remote worker, biasanya itu dia atau freelancer lah ya. Kalau dari kita tuh sebutnya lebih banyak soal freelancer lah, walaupun perbedaannya antara kerjaan jarak jauh atau enggak. Ya, biasanya itu yang menang banyak itu adalah maklarnya, bukan kita gitu ya. Gitu. Nah, kenapa bisa kayak gini itu nanti akan saya sharing. Gitu. Nah, dan ada banyak masalah lagi ya, kalau bisa kelihatannya antara klien, desainer gitu ya, banyak lah. Sini daripada saya nyerocos, mungkin ada teman-teman di sini mau mengutarakan dulu mau sharing dikit lah, atau di chat aja lah. Ada masalah apa yang umumnya terjadi antara klien dan ini ya, dan pekerja kayak remote worker atau freelancer. Ada yang mau sharing? Ada masalah apa? Ada curhatan apa? Ada curcolan apa? Gak ada ya, kayaknya sepi aja. Sama ya? Oke, kalau gitu saya lanjut aja ya. Ini ada dari Hani, ada wait katanya mau ngomong sedikit. Curhat yang mana? Oke, nanti saya lihat lagi ya. Jadi saya yakin banget teman-teman pasti udah curhat atau curcolan hal-hal yang kayak gini tuh memang ya udah sehari-hari lah, udah banyak memesnya gitu ya. Mungkin dengan mencoba ikut curhat di sini, jadi ikut bisa melepaskan beban lah ya, daripada dipendem terus ya, nanti jantungan, nanti darah tinggi gitu. Ada kliennya galak ya. Oke. Gitu. Ngeselin banget. Oke. Nah, ini saya lanjut ke kesalahan umum menjual jasa. Kalau dalam kurung saya ini video ya, karena saya di audiovisual, tapi sepertinya ini relevan juga buat teman-teman. Yaitu yang pertama itu palu gada. Mungkin sering lah bahasan palu gada. Jadi apa aja lu mau, gua ada. Dan nah ini biasanya emang banyak teman-teman yang baru melangkah ke dunia freelance atau keluar dari pekerjaannya ya. Biasanya nggak mau memang palu gada. Saya sih bukan berarti ngelarang ya, karena memang biasanya tuh kita perlu melihat atau ibaratnya tuh mencari mana atau oportunis sedikit lah untuk mencari sebenarnya gue bisa di mana ya yang bisa gue yang bisa jadi peluang buat gue coba tebar A, B, C, D, E, yang mana ya kira-kira. Nah nanti pasti akan menemukan A, B gitu kan,
oh kayaknya di sini nih kekuatan gue, oh di sini gue lemahnya gue, tapi nggak masalah gitu. Tapi kalau jangan sampai kalau gak ada ini diterusin gitu. Jadi akhirnya jadi orang yang galau ya. Nah terus kemudian terutama untuk di jasa yang sifatnya karya ya. Jadi kita tuh kadang-kadang terlalu merasa kayak idealis ya, seniman. Nah sebenarnya idealisme itu penting. Menurut saya idealisme itu penting. Tapi kalau udah hubungannya ke komersial, kita itu hanya apa ya, toleransi karena apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya kita serve, kita harus melayani apa yang dimau apa yang maunya di klien gitu ya. Jadi kampretnya klien ya kita harus turutin gitu, kita harus ikutin apa yang dia mau gitu ya. Walaupun kita juga harus punya kekuatan juga, terus harus punya kemampuan juga untuk meyakinkan bahwa ke klien bahwa sebenarnya dengan memberikan saran, memberikan masukan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan hal yang lebih baik jika kita begini gitu. Kita bisa masih masukkan A, B, C gitu ya. Gitu. Tapi kalau seandainya dari klien tetap bersikeras, ya udah, yang penting kita sudah melakukan memberikan saran yang baik gitu ya dengan dia. Kalau kita paksakan, ya akhirnya hubungan antara klien itu akhirnya nggak bisa terjalin dengan baik, dan bahkan kita nggak akan dapat job lagi mungkin selanjutnya. Nah, ini kesalahan berikutnya itu adalah harga jasa itu ditentukan oleh klien. Nah, ini menurut saya nggak masalah juga sih sebenarnya, nggak terlalu masalah. Cuma memang kalau kita terusin semua harga kita itu ditentukan oleh klien, kita nggak punya kemerdekaan. Jadi gini, saya punya cerita bahwa ada teman saya seorang animator, kalau animator cerita gini, jadi kalau dia sudah dihargain sekian oleh sebuah klien, ya akhirnya harganya dia akan begitu-gitu terus nanti. Misalnya cocok nih dengan harga sekian dalam proyek pertama, proyek kedua harganya pasti akan sekian juga atau nggak jauh-jauh dari situ ataupun naik sedikit. Gitu. Kalau diteruskan mungkin nggak apa-apa, tapi kita kita akan nggak akan berkembang lah. Gitu. Kita akan akhirnya merasa terpenjara lagi karena kita merasa value kita semakin baik, tapi kita harganya segitu-gitu aja. Nah ini harus diperhatikan gitu kan. Kita kan tentunya mau berkembang kan, kita mau jadi orang kaya semua kan. Siapa sih yang nggak mau jadi orang kaya gitu kan? Masa mau gini-gini aja? Gitu. Nah kemudian pasif ya, nunggu callingan. Jadi kebanyakan teman-teman saya ataupun saya sendiri pun di awal itu adalah kita itu terlalu pasif, kita tuh nggak ngerti marketing lah ibaratnya. Kita cuma dari pergaulan terus tapi kita nggak tahu bagaimana caranya mencari klien gitu. Kita harus tahu ilmunya gitu. Kalau kita selalu nggak tahu ilmunya, ya dipastikan ini apa yang kalian lakukan nggak sustain gitu ya. Suatu saat kalian akan mati sendiri nanti kalau nunggu callingan terus, tapi kalau nggak dapat kan gawat juga, dapur nggak ngumpul. Coba dilanjutkan, mungkin ada teman-teman ada yang mau curhat juga pengalamannya dengan klien. Oke, saya lihat dulu, belum ada yang curhat lagi. Nggak apa-apa, saya pengen teman-teman di sini yang hadir curhat aja, curcol tentang kliennya seperti apa nanti. Kalau emang nggak mau di chat, nanti siap-siap aja di sesi tanya jawab ya, buat langsung dicurhatin aja lah, dicurhat dong mah gitu, curhat dong Mas Bon gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita butuhkan adalah sebenarnya pindah mindset dari freelancer atau untuk menjadi pebisnis ya, freelancer. Jadi sebenarnya remote worker pun sebenarnya nggak masalah juga, freelancer nggak apa-apa. Yang penting adalah mindsetnya sih yang harus kita perbaiki, gitu ya. Mindset bahwa kita nggak cuma bekerja menjadi orang yang freelancer biasa, tapi kita harus meningkatkan levelnya untuk di tahap untuk menjadi pebisnis ya. Jadi mungkin saya yakin sebenarnya remote itu sebenarnya cuma soal sistem ya, sistem di mana itu ada jarak gitu, tapi
Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan sebenarnya adalah proses bisnis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini saya sederhana aja sih. Saya nggak mau yang ngajarin yang terlalu rumit ya. Jadi sebenarnya kita cuma minimal ada 3 hal, target market, positioning, dan niche market tuh kita harus pahami. Target market ya kita udah tahu lah siapanya yang kita akan sasar ya, industri seperti apa. Terus kemudian positioning itu kita mau dikenal sebagai apa? Apakah kita sebagai video maker yang cakep, ya yang ganteng, tapi kan nggak mungkin kita memposisikan diri sebagai videografer yang ganteng, ya kan? Yang ganteng apanya, masa emasnya, tapi bukan karyanya gitu ya. Tapi tentunya harusnya karyanya yang cakep gitu kan misalnya. Atau posisi ini kita video maker tapi kita khusus di wedding atau kita di mana gitu ya. Nah, pasar ceruk, niche market. Nah, apa yang kita niche market apa yang kita kita fokuskan gitu ya. Jangan sampai ya tadi jadi palu gada dan lain-lain. Oke. Saya jelasin sedikit di target market itu sederhana lah sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman anggaplah ini terlepas dari produksi jasa audiovisual. Kalau kalian lihat ini kan buyer persona. Anggaplah ini buyer persona. Buyer persona itu adalah target orang dengan karakter demografi, kebiasaan, keinginan, aktivitas, geografi, bla 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 itu buyer personanya seperti yang kalian lihat di foto ini. Kira-kira apa yang kita bisa jual atau kita tawarkan jasa seperti apa yang bisa kita tawarkan mereka? Anggaplah yang ini kebab Turki ini kan kalau nggak salah CEO kebab Turki ya, Baba Raffi ya, kalau nggak salah. Nah, dengan karakter seperti dia, kebutuhannya, pain-nya dia, kira-kira jasa apa yang bisa kita tawarkan? Ya, mungkin bukan jasa audiovisual, mungkin website, ataukah jasa, ataukah mungkin startup, gitu kan? Apakah startup seperti apa yang mungkin cocok untuk ditawarkan ke orang seperti ini? Cara komunikasinya bagaimana, kebiasaannya seperti apa, itu harus diperhatikan. Terus kemudian di kanan tuh misalnya influencer, mereka ini bukan influencer nih, misalnya kayak ini nikah ini pasangan. Buat pasangan muda seperti ini apa yang ditawarkan kepada mereka? Oke, dipikirkan, coba dibayangin. Terus kemudian yang ini event, terus ini influencer kayak Atta Halilintar, sebenarnya apa yang mereka, apa yang bisa kita tawarkan ke mereka? Tentu cara berkomunikasinya berbeda, ya. Kebutuhan mereka pasti berbeda gitu ya. Dan kita harusnya bisa melihat peluang di sana. Nah, misalnya positioningnya kan sebenarnya membangun persepsi kita di benak pelanggan atau manfaat, keunikan. Jadi kayak misalnya saya kasih contoh ada beberapa di luar negeri ini sebenarnya tujuannya buat video ya. Jadi kayak quick creative video, commercial campaigns and content at speed. Nah, itu positioning yang mereka ingin capai. Mereka bikin video komersial, campaign dan konten dengan kecepatan gitu. Pokoknya kalau bikin nama gue jadinya cepat gitu ya. Terus kemudian kalau versi production nih, pokoknya kalau lo mau bikin video animasi yang bisnis serius itu bikinnya sama gue gitu ya. Kalau bisnis ecek-ecek UKM jangan nama gue deh gitu ya. Misalnya live video Washington DC video marketing company. Nah, ini positioningnya adalah soal geografis. Maksudnya jadi dia memposisikan dirinya bahwa gue di kota ini gue perusahaan yang unggul lah di kota tersebut. Misalnya gue di Bekasi. Pokoknya video produser paling oke se-Bekasi itu Bontot gitu ya misalnya. Nggak ada yang lain. Gitu. Atau yang misalnya kalau menurut karya bisa kayak ini reasonable rates buat wedding ya, misalnya buat harga yang terjangkau, terus ini kekuatannya di storytelling atau visualnya. Terus kemudian yang beyond picture itu kekuatannya untuk dia magical fairy tale tool, maksudnya dia lebih menangkap momen-momen yang real ya yang sudah ada. Nah, misalnya kalau misalnya pasar ceruk atau niche market, anggaplah kayak begini ya. Misalnya 2D animation, motion graphic, ilustrasi. Nah, misalnya jasa video ampuh gitu kan. Nah, harga itu misalnya mahal. Ya, misalnya dari 5 juta sampai 11 juta dan itu sama-sama animasi explainer. Terus gimana ya caranya buat kita bisa mencari ceruk yang belum diambil oleh pemain lain? Oh, ada nih UKM kan juga butuh, tetapi nggak bisa sama hal ini. Oke, kita buat yang lebih murah dari itu tentunya.
dengan kualitas yang mungkin nggak akan sama dengan harga yang mahal. Anggaplah jadilah buat animasi whiteboard explainer bisa mulai dari 575.000. Nah ini jasanya ada di Video.id. Nah, oke. Nah ini misalnya ini kita sedikit lagi buat di Fiverr.com ya. Jadi celah untuk yang belum terpuaskan dan fokus di sana. Kayak misalnya ada blog post untuk engaging video, awesome website promotion video kayak gitu. Dan kadang-kadang kita akan di Fiverr tuh menarik karena kadang-kadang kita akan menemukan jasa-jasa yang bagi kita tuh nggak kepikiran kok dia bisa bikin jasa itu ya. Ternyata jasa itu kayak gini bisa dibutuhin ya. Oh jasa kayak gini ternyata bisa laku banyak gitu. Nah di Indonesia hal-hal kayak gini ternyata belum ada juga gitu kan. Nah itu yang perlu teman-teman tuh bisa melihat keluar yang mungkin bisa diaplikasikan di Indonesia. Nah, oke. Nah, terus gimana sih tips dan praktek konkretnya? Oke. Jadi kalau dari saya sih sarannya productize your service. Ya, productize your service itu intinya adalah memproduktisasi layanan. Nah, jadi ibaratnya kalau lo punya jasa, ya diproduktisasi, jadikan sebuah produk. Ya kalau misalnya bahasa gampangnya ya jadi package atau ada red card gitu ya. Nah, dan bagaimana dan lain-lain. Nah, ini karakteristik productize service tuh kayak misalnya jasa yang diberikan sudah ditentukan sejak awal atau fix. Terus jatuh penyelesaian jasa sudah fix. Spesifikasi skop pekerjaan juga fix, fitur dan benefit sudah ditentukan sejak awal, harga sudah fix maksudnya sebenarnya nggak fix banget, maksudnya kita sudah punya standar ya. Jadi ini adalah tampilan UI-nya di Video.id ya, misalnya video explainer animasi jelas tuh estimasi delivery time-nya berapa, review berapa kali, storyboard-nya up to 1 menit dan lain-lain, terus deskripsinya seperti apa, terus kemudian ada upsell-nya seperti apa, harganya seperti apa, terus langkah produksinya seperti apa, orang jadi tahu. Oh, jadi harga sekian, komponennya itu sekian. Oh, benefitnya begini. Oh, menarik ya. Oh, kualitasnya, portofolionya kayak gini. Oh, ya pantas. Ini menjadi harganya lebih mahal daripada yang misalnya yang harga ratusan ribu, gitu kan. Ternyata dia ya kayak beginilah, profesional banget gitu misalnya hasilnya. Tapi ini nggak semerta-merta fix banget, sebenarnya masih bisa dinegosiasikan, kita masih bisa ngobrol gitu kan, bisa di-chat dulu. Itu paling enggak di depan itu klien tuh sudah tahu, oh beginilah, oh begini harganya, gitu kan. Kenapa? Karena kan biasanya teman-teman pasti ketika ditanya sama klien kan pasti ujuk-ujuknya quotation kan, penawaran kan. Kadang-kadang belum diajak ngobrol, belum diajak seperti apa mau bikin apa, pasti langsung tiba-tiba, Mas, quotation dong penawaran bikin video apa gitu kan, bagi orang yang nggak yang palu gada, terus kemudian yang nggak punya value, nggak mindset bisnis, pasti bingung, gue mau bikin quotationnya seperti apa gitu kan, penawaran seperti apa, karena gue nggak tahu, sebenarnya gue nggak tahu apa yang mau gue jual juga nggak tahu, kadang-kadang itu based on kebutuhan klien kan. Dan kadang-kadang ngarepinnya budgetnya berapa, nggak bisa gitu kan. Budgetnya berapa mas gitu, udah penawaran dulu, nah bingung deh gitu. Nah pentingnya apa sih, karena kalian kan tahu apa yang diharapkan, ekspektasinya, jadi dia bisa menyamakan ekspektasi dan harga. Jadi kalian tahu dan mengerti durasi pengerjaan, tahu bagaimana mengerti proses pembuatan video bekerja, kalian bisa tahu juga apa hak-haknya gitu, kalian tahu berapa harganya kalian ya. Akhirnya apa, dengan ada ini kan jadi semua itu clear sejak awal. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan besar biasa, ya tadi saya ceritakan tadi ya, selalu quotation di awal gitu kan, walaupun urusan nanti bagaimana nanti pasti akan diobrolin lagi gitu ya. Nah bagi sisi vendor atau sisi freelancer atau sisi remote worker pun dia tahu betul apa yang harus dikerjakan, tahu betul timeline proses pengerjaannya seperti apa. Jadi dia juga tahu revenue yang bisa didapatkan sejak awal, karena dia sudah juga menetapkan cost-nya berapa, margin profit-nya berapa gitu kan. Jadi akan mudah. Nah, terus gimana sih memulainya? Guys, pertama itu kayak inventarisir portofolio. Terus lihatlah jasa yang pernah dibuat. Jadi kalau saya itu dulu
Jadi kalau saya dulu saya memulai memang ketika memang belum ada portofolio untuk yang bikin sendiri ya saya biasanya bikin emang jualnya emang murah. Tapi setiap ada misalnya anggaplah kita jual satu paket video 500.000, tapi saya selalu mencoba bikin paket video itu yang dihargai 500.000 itu kualitas outputnya istilahnya jadi 1 juta gitu ya, paham ya? Jadi ketika nanti saya bikin penawaran berikutnya dengan ini project berikutnya akan selalu tingkatkan kemampuan kualitasnya. Jadi akhirnya semakin baik ya, portofolio semakin baik, harga semakin baik, dan polanya juga semakin ketahuan mana yang harus diperkuat. Misalnya meningkatkan kualitas ilustratornya kah, ataukah emang menambah voice over-nya misalnya yang jadi mahalan misalnya. Nah, yang kedua itu soal tentukan keunggulan kompetitif jasa. Nah, ini mungkin sudah sering juga ya teman tahu. Jadi soal bagus, jadi ada 3 hal ya, bagus, murah, atau cepat. Nah, sebenarnya kita hanya bisa memilih 2. Jadi kalau bagus dan cepat itu pasti itu nggak bisa murah. Tapi kalau cepat dan murah itu belum tentu nggak harus bagus. Murah plus bagus, nah itu nggak bisa cepat ya gitu. Jadi kalau kalian memang kekuatannya di kualitas ya kalian bilang quality gue nomor 1 gitu dan bisa pokoknya kualitas gue lebih bagus dan gue cepat. Nah kalian kasih harganya pasti mahal ya. Kemudian juga cepat dan murah ya pasti ya seadanya gitu ya. Tapi kalian bisa kuatkan jualannya di gue cepat dan murah gitu ya, gue bisa ngerjain dalam semalam dan murah ya, pasti klien juga harusnya bisa ngelihat bahwa ini kualitasnya nggak bisa diharapin terlalu jauh, dan juga dengan cheap and good-nya itu juga bisa ya itu. Kalau murah dan bagus ya pastinya lama lah kerjanya. Nah terus kemudian riset kebutuhan market. Nah ini adalah ilmu yang saya yakin buat beginner atau baru yang awal memulai itu berat di sini, berat karena memang ya butuh ilmunya, butuh belajar lagi karena biasanya riset kebutuhan market tuh nggak diajarin di sekolah ya, apalagi karena sekolahnya bukan sekolah marketing. Misalnya kalau kalian tuh sekolah IT programmer, kalian nggak tahu, nggak belajar, nggak diajarin market kan biasanya. Atau kalian bidang apapun deh ya, kecuali bidang marketing itu sendiri ya, kalian nggak diajarin. Nah ini market ini contoh, kalaupun kalian sudah belajar tentang riset ini, kalian harus nyoba sendiri dan pasti akan akan mengalami banyak kegagalan juga, karena ya ibaratnya kayak startup aja lah, kayak Om Novan pasti tahu lah. Jadi kalau udah kita biasanya kalau bikin startup udah banyak banget yang bilang yang pede, wah startup gue paling keren, bla bla bla, pencitraan ya kan, pencarian keren banget, pokoknya udah berita di mana-mana, tapi ketika masuk ke market mati juga, ternyata nggak ada yang butuh kan, gitu. Nah, terus solusinya apa? Ya kalau kalian jasa video ya kalian pakai platform Video.id gitu aja sih. Udah sih, kalau dari saya gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau kalian teman-teman hubungin gue ya bisa hubungi WA ini ada 0856 email dan Instagram. Dah, terima kasih teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Asik, boleh curhat. Boleh. Itu aku nanya Mas, ngitung HPP-nya gimana sebenarnya kalau jasa? Kan kita suka ngerasa, aduh ini murah. Sebenarnya tuh jasa kita yang harus dipenuhi apa aja. Misalnya kan bolak-balik, terus sewa properti atau gadgetnya. Terus apa lagi? Kalau saya sih ini hubungannya dengan bidang saya ya. Saya kurang tahu kalau yang lain ya. Kalau misalnya kita jasa video, bagi saya HTP-nya itu paling tidak misalnya 50% lah, atau
ibaratnya operasional atau biaya produksi lah kalau kita nyebutnya itu adalah 50%. 50% sisanya itu idealnya itu harusnya sudah jadi margin idealnya ya. Gitu. Kenapa saya bilang idealnya minimal begitu? Karena kita kan kalau saya ya, ini kan jasa kreatif gitu. Jasa kreatif itu harusnya HPP-nya itu bisa bahkan jauh lebih kecil ya, bisa 50% atau bisa 40%, 30%, atau 20%, bahkan 10%. Sisanya itu profit gitu ya. Karena yang kita jual itu adalah kreativitasnya kan. Gitu. Kita jual tuh seninya, tesnya, idenya gitu kan, dan harusnya bisa begitu gitu ya. Karena kesalahannya teman-teman biasanya terutama buat jasa produksi audiovisual ya, biasanya itu kita menawarkan ke klien itu yang kita tawarkan quotation-nya itu angka detail, angka biaya produksi itu dimasukin semua ya. Jadi kayak misalnya kameramen berapa buat syuting segini, terus biaya animasi berapa, bla bla, itu dimasukin semua, itu jadi biaya apa. Jadi klien itu bisa tahu biaya produksi gitu kan, dan kemudian dia juga bisa menghilangkan, saya nggak perlu pakai artis deh atau pakai aktor talent misalnya, pakai talent kantor saya aja gitu kan. Jadi dia tahu, dia untuk efisienkan dia ngurangin 10 juta misalnya, ngurangin 5 juta gitu. Harusnya sih enggak. Tapi kalau untuk jasa yang lain sebenarnya sih saya kurang tahu ya, tapi saya yakin kalau namanya jasa itu harusnya marginnya harusnya bisa beda dengan kayak retail yang cuma 10%, 20%, atau 5% ya, harus paling tidak 50% lah, karena kan kalian punya value yang lebih yang harusnya bisa ditawarkan ya. Itu sih kalau saya, Mbak Iva. Oke. Tapi bagaimana caranya, kayak tadi Mas Bontot bilang kan waktu pertama itu bikin yang package murah dulu. Tapi value-nya yang 1 juta. Bagaimana kita mempresentasikan bahwa itu value-nya lebih gede? Kan kalau misalnya orang nggak ini suka nggak sukanya kan sebenarnya relatif ya. Ya. Apa dari kecepatan ininya atau dari apanya gitu? Kalau sih dari kualitas yang kayak misalnya dari penulisan naskahnya, dari kualitas visualnya. Nah itu kan hal yang ini ya, apa sih, intangible ya kalau nggak salah ya. Maksudnya nggak value-nya itu yang rasanya nggak berwujud, tapi itu terasa ya, taste ya, kayak taste dan lain-lain gitu kan. Makanya dan kita biasanya tuh bisa ngelihat referensi kayak di Fiverr, referensi di projects.co.id misalnya, atau di situs-situs freelancer kan kita akan tahu bahwa sebenarnya karya begini tuh harganya tuh bisa sekian loh gitu kan. Gitu. Kayak gitu sih, jadi kita bisa tahu lah. Kita bisa menakar kemampuan. Nah, bagi pemula memang baiknya sih kita murah dulu atau bahkan gratis dulu gitu kan, kayak istilahnya kan engagement before sales ya. Jadi kita harus, yang penting orang, jadi intinya gini, bagaimana caranya klien itu merasa bahwa apa yang kita berikan tuh value-nya lebih besar daripada uang yang dia berikan. Poinnya sih di situ sebenarnya. Bagaimana dia bisa mendapat feeling itu gitu kan. Nah, itu kita harus kasih banyak bonus lah, entah dari secara kualitas atau memang kita punya visi, kita akan sampai di kualitas yang seperti apa gitu kan, sambil latihan, sambil nyari portofolio. Gitu sih. Ada pertanyaan lain nggak? Atau sudah cukup menjawab kan? Waktu itu ngerasa PD-nya untuk naikin harganya setelah berapa lama atau berapa portfolio atau gimana, Mas? Jadi gini, untuk harga yang sama sebenarnya, untuk harga yang baru itu buat klien baru.
Untuk Oh, harga yang apa namanya? Untuk tadi kan saya bilang, jadi kalau misalnya udah dapat klien dengan harga sekian gitu ya, ketika dia return gitu ya, memesan jasa lagi, kita nggak bisa naikin harga jauh atau bahkan pasti yang diminta pasti harganya yang sama gitu. Tapi ketika kita mencoba pendekatan dengan klien yang baru atau ketika kita sudah mulai sudah mulai pede, entah itu di branding baru, nge-branding diri baru gitu ya, ya kita bisa ya lakukan itu sih, bisa naikin harga dikit-dikit gitu ya, kayak gitu sih. Butuh waktu sekitar berapa ya, 6 bulan, 1 tahun. Tapi intinya gini sih, sebenarnya kayak package-nya aja. Jadi package murahnya itu masih ada. Tapi kalau mau kualitas lebih baik gitu, ini begini karena value-nya itu nambah gitu kan. Dan lain-lain. Cuma kan kita sebenarnya biasanya dapat klien mau to mod. Terus ya tuh sama itu aja murah gitu. Itu gimana dong? Dapetnya iya kan, waktu itu ngerjain buat itu seberapa harganya gitu. Terus masa bohong? Nah makanya nggak bohong, nggak harus bohong juga. Kalau memang dari jaringan situ ya memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita perlu nge-branding loh, Mbak. Maksudnya jadi kita nggak cuma jalur marketing kita nggak cuma ngandelin jaringan yang sama dengan itu. Kita harus mencari leads baru gitu ya. Gitu. Kalau kita dengan leads yang sama, misalnya ini, saya kan iklan pakai Facebook Ads dari zaman dulu tuh, dan itu kan selalu dapat leads dan klien-klien baru. Kadang-kadang saya penawaran untuk kadang-kadang saya perlu sambil riset, saya pengen tahu nih dengan karakter, kadang kita jadi tahu kan dari ujung emailnya kan kita tahu, jadi kita tahu perusahaannya. Dengan perusahaan yang cukup besar gitu kan, kita coba kasih penawaran yang berbeda gitu kan, masih mau nyangkut nggak gitu, karena memang harus banyak, saya tuh banyak trial and error tuh. Kadang-kadang memang nggak nyangkut gitu kan, kadang-kadang akhirnya nyangkutnya ketika memang kita menemukan klien, tiba-tiba klien menghubung kita terus dia dapat kabar dari si A, yang mau nggak mau kita tetap ngasih harga yang sama dengan yang orang yang ngasih referral gitu, nggak mungkin harga yang terlalu jauh berbeda sih gitu. Kalau Minta saya sih yang referralin minta tips. Minta tips. Kalau saya sih kenapa saya itu termasuk yang agak gimana gitu kalau pada minta tips ya sebenarnya. Tapi kalau emang minta ya kadang saya kasih, kadang enggak gitu ya. Kadang-kadang lihat orangnya sih. Kadang-kadang lihat orangnya. Kecuali memang emang sejak awal tuh ada sih beberapa orang yang referral dalam arti saya kerjasama dengan teman-teman saya yang yang kerjanya sales di perusahaan, kayak sales di TV dan lain-lain, yang dia katanya mau jualin. Itu memang lebih enak karena kita sudah pokoknya kalau gue jualan ini lo bisa ngasih harga sekian, nah nanti sekian persen atau sekian itu buat lo, kan jadi lebih enak ya. Yang saya agak kadang-kadang nggak begitu suka tuh misalnya kalau ujuk-ujuk gitu ya, karena kan kita belum menghitung gitu ya, harga yang kita berikan tuh harusnya sudah termasuk sekian, itu sudah untuk maklarnya ibaratnya gitu. Kalau yang ujuk-ujuk saya suka saya bercandain aja, bahkan malah kadang-kadang nggak ngasih gitu kalau saya sih gitu. Karena itu saya bingung malah, karena itu biasa akan memakan profit, dan bahkan kadang-kadang dari profit yang nggak begitu besar dan dia mintanya sekian malah nggak sama sekali, malah buntung. Saya malah nggak mau kayak begitu sih. Ada sih yang kayak begitu memang. banyak yang enak sih di awal sih harus diomongin. Iya ya. Mbak Ani juga mau tanya dan curhat. Ketika klien minta harga yang sama dengan proyek sebelumnya, sementara request untuk next job
benefitnya sudah saya tawarkan lebih, ternyata dia malah mundur. Nyeseknya lumayan bikin down ya. Kayak klien minta Gimana harga, Mas? Gimana minta harga yang sama dengan orang menyikapinya? sebelumnya. Oke. Jadi dia minta harga yang sama dengan proyek sebelumnya, request untuk next job, benefitnya sudah ditawarkan lebih. Ini maksudnya harganya tetap jadi dilebihin juga ya? Apa tetap harga yang sama? Jadi sebenarnya sih gini, Kayaknya harganya sama. Enggak, dia harganya pengen segitu juga. Padahal aku udah tawarin, kalau buat next job misalnya begini loh, nanti aku udah bagi, misalnya di platform A begini, platform B begini, udah aku bikin skema begini yang jelas ya benefitnya lebih buat dia lah gitu. Oh begitu. Kalau saya sih jadi gini, jodoh itu maksudnya klien tuh kayak udah diatur sama Allah ya. Klien jodoh itu sudah diatur lah. Jadi maksudnya rezeki maksudnya jadi enggak. Jadi gini, ini mentalitas ini nih penting Mbak Ani, dan ini memang bukan suatu hal yang bisa diajarkan cuma kayak cuma diajarkan kalau saya cuma ngomong doang, nggak bisa, ini harus dijalanin Mbak Ani. Jadi saya juga udah ngalamin udah ngalamin misalnya ratusan penawaran atau 10 kali diajak meeting bolak-balik nggak goal, atau lebih puluhan kali bahkan mungkin hanya sekian persen yang akhirnya goal, dan itu saya udah ngalamin, dan akhirnya ini memang harus dijalanin Mbak Ani. Maksudnya jadi ini akan menguatkan mental gitu ya, karena mentalitas ini adalah, pengalaman ini adalah yang paling berharga sih untuk di bisnis. Kalau jadi suatu saat insya Allah sih selama Mbak Hani tetap lanjut, jadi kalau memang tidak, istilahnya kan bahasa kerennya what doesn't kill you makes you stronger ya. Jadi lama-lama Mbak Hani juga biasa, penolakan tuh biasa aja lah gitu kan. Kalau nggak ini gagal, ya udah cari yang lain, ya udah sih gitu, rezeki nggak kemana gitu. Dan itu akan jadi lebih ringan sih kalau saya sih. Saya udah di tahap kayak ikhlas gitu ya. Yang penting fight, yang penting kerja terus, yang penting usaha terus. Soal nanti ada atau enggak ya kita lihat aja nanti. Jadi kayak ibaratnya itu tuh proses kebesarin kapasitas aja ya. Jadi kalau kata orang itu daripada kita ngejar kupu-kupu, kan capek tuh ngejar berapa kupu-kupu, kadang-kadang nggak dapet. Nah, mending kita bikin tamannya gitu. Emang kerja keras gitu sampai akhirnya klien tuh datang sendiri. Jujur aja, saya butuh waktu mungkin sekitar 2 tahun setelah saya resign dari pekerjaan tetap itu untuk merasa udah mulai nyaman dalam keadaan sulit, misalnya dalam arti nggak ada job gitu ya, nggak ada orderan gitu ya, untuk ikhlas untuk fight terus gitu sampai nanti ya ada aja, alhamdulillah kita selalu dicukupkan lah selama kita usaha dan berdoa gitu Mbak Hani. Oke Mbak Hani, aman ya? Nggak apa-apa, santai aja, aku siap kok. Lepasin benar-benar jadi tempat sampahnya Mbak Hani. Oke. Siapa lagi mau curhat? Ini ada gini kok ya. Curhat pengalaman pribadi, saya buka jasa desain grafis, ada klien yang nawar harga jadi jatuhnya murah, terus giliran desain udah beres, rewel banget minta ubah berapa kali ganti desain, tapi kali ini jadinya ngelanggain desain terus sih, bingung juga sih, jadi sering nawar harga. Oke. Jadi makanya gini kok nih Mas apa Mbak ya? Oke. Jadi makanya dari tadi nggak menjawab Mas apa Mbak. Tapi makanya itu penting quotation itu Mas aja lah. Quotation di awal itu misalnya yang tadi misalnya berapa kali revisi di pokoknya harga sekian, misalnya berapa kali revisi, atau revisi kalau misalnya didetailai revisi major, ada revisi minor, terus atau memang mau value yang kita berikan ada unlimited revision gitu. Sebenarnya sah-sah aja gitu ya, dan saya juga selama ini juga kalau sama klien selalunya unlimited revision, makanya saya agak
Sekarang udah mulai yang nggak mainnya nggak murah-murah lah. Yang penting pokoknya limited revision deh, lo mau minta apa juga gue jabanin gitu kan. Misalnya kita harus rela karena memang itu value yang kita berikan gitu, kecuali masnya itu emang selalu gondok dengan soal unlimited revision, ya udah kasih batas aja di depan, pokoknya harga sekian, misalnya 4 kali revisi gitu ya. Kalau lo mau unlimited revisi harganya 2 kali lipat misal gitu kan. Intinya sih sebenarnya dari produk service itu atau quotation yang detail misalnya itu adalah jadi biar kita di depan tuh kita emang sepakat gitu, kita udah deal batas-batasnya apa, benefitnya apa gitu kan. Jangan sampai nanti di belakang jadi ngedumel gitu kan, baik dari kita dari mereka juga bisa ngedumel kan, janjinya apa hasilnya kayak gimana gitu kan, janjinya desain 10 cuma jadi 5 kan misalnya kayak gitu. Nah itu makanya di depan tuh harus clear semuanya gitu. Yang penting sih kalau emang rezekinya di sana ya karena jadi langganan ya nggak apa-apa juga sih, yang penting diikhlasin aja gitu. Oke, ada lagi yang lain kah? Perlu ngomong ini harga buat ibu atau bapak loh, harga khusus, jangan bilang sama siapa-siapa. Bisa aja sih, menurut saya sih nggak masalah juga. Sama itu aja si Mas Bontot aja, Mas Bontot tuh sabar, kalau diituin berapa kali juga. Ya kan itu brandingnya malah di situ kan branding kan istilahnya kita branding positioning kan berarti kan apa yang persepsi orang terhadap kita kan, bukan kita yang bilang ya. Jadi kalau emang orang bilang sabar itu memang kuatnya kita cara di situ kan. Itu yang nggak masalah juga sih gitu. Oke. Oh, kata Mas Gino, Mas apa Mbak gini kok. Oke, hehehe. Ya. Ayo siapa lagi? Gitu. Cuma sih saya ingatkan kalau emang kita mau maju sih jangan selalu dengan murah sih. Maksudnya jualannya sih jangan selalu murah lah. Usahakan berkembang gitu. Yang kita jual tuh kualitas gitu. Atau yang kita jual yang lain. Jualnya tuh kecepatan gitu. Jangan pemula itu memang selalu terjebak dengan jualnya itu selalu murah gitu kan. Nggak masalah, tapi coba dilihat jangka panjangnya, kita harus ada hal yang lain yang bisa kita jual selain murah gitu, ada value lain lah. Karena kalau kita selalu jual murah pasti di sana akan ada yang banyak yang lebih murah lagi gitu ya. Kita tuh selalu dibandingin harga itu nyelkit tuh. Iya Mas, jadi kalau misalnya kayak di Fiverr pun kita kayak ada strategi ya. Ya apa namanya, kita masang harga sejam berapa nih, atau kayak gini berapa nih, terus marginnya gimana. Jadi memang kalau ada yang bantuin buat konsultasi buat gimana bikin profil atau itu, ya diinin aja, kita dengerin aja cara bicaranya gimana, cara ngobrolnya gimana, cara menyapa gitu. Apalagi kalau buat orang luar. Nah kalau misalnya jadi gimana ya, saya tuh kemarin kayak ngobrol lah sama ada satu member kita, dia di Lampung, terus pernah di Kalimantan, pernah di mana lagi ya, di Bandung apa enggak, sekarang di Lampung. Terus jadi kan kerjaannya di Fiverr kan, ngedesain. Terus jadi kliennya orang Turki tapi punya toko di Singapura kalau nggak salah gitu lah. Terus jadi kita yang kayak miris sendiri gitu loh. SDM Indonesia tuh sebenarnya mau bantuin buat proyek-proyek di Indonesia dong, ininya sebenarnya, cuma karena buat istilahnya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup. Terus ininya demandingnya lebih tinggi. Begitu dapat
project dari orang luar, ya kita mau nggak mau dong, yang namanya dapur harus nge-pull dan segala macam kita terima. Padahal sebenarnya itu lagi istilahnya bikin produk atau bikin platform yang nanti dijual juga ke Indonesia gitu kan. Jadi apa ya? Ya kayak yang tadi kita bilang ya kesel cuma kayak gimana sih ya kita harus memakluminya sebatas apa, menerimanya sebatas apa, atau kita bisa fightnya harus sebatas apa gitu kan. Kalau misalnya nolak terus juga ya nggak kerja nggak dapat portfolio juga. Tapi sebenarnya ngedumel, terus gimana kita bisa nggak sih ngedukasi mereka atau klien itu, ya jangan begitulah Pak, kan kita juga butuh makan atau gimana gitu. Ada insight nggak Mas? Apa ya? Saya lebih ke ini sih, hidup itu pilihan ya. Kadang-kadang ini ya filosofis sedikit lah. Kadang-kadang itu kita stres sendiri karena kita nggak bisa, kita tuh selalu berada di antara dua pilihan, antara iya atau enggak. Kadang-kadang mau iya tapi enggak atau iya yang tadi kan mau ini tapi ngedumel, tapi kalau nggak dilakukan nggak dapur nggak ngebul gitu. Ya pilihan gitu kan. Kalau emang idealis ya mending nggak usah gitu misalnya. Atau kalau emang mau itu ya udah jalanin aja gitu kan, lupain dah soal idealisme. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya, karena yang bikin kita stres karena kita orang, dalam arti itu kita orang yang bingungan gitu kan, karena kita nggak tegas gitu. Kita harus tegas pada sebenarnya kita mau apa. Kita emang mau cari duit, ya udah cari duit, nggak masalah gitu kan. Atau kamu mau cari apa gitu ya, kita harus tegas aja mau pilihannya mau seperti apa. Kalau menurut saya sih gitu, karena kalau kita diskusi, maksudnya debat mau ke arah mana ya menurut saya sih nggak beres-beres gitu ya. Ini soal pilihan aja sih, itu loh menurut saya Mbak Iva. Oke. Tapi ada juga kan, saya baru ingat ada yang kayak ngasih masukannya gini, kita harus memposisikan diri sebagai konsultan buat mereka. Jadi jangan yang ya udah Bapak maunya gimana, Bapak Ibu maunya gimana, saya kerjain deh gitu. Itu kan kayak karyawan atau kayak merendah gitu. Kita memposisikannya sejajar, terus mau kasih masukan ke mereka, mungkin mereka juga jadi tercerahkan gitu kali ya Mas. Kalau kita pasang badannya oh iya gitu ya kita membuka kesempatan mereka juga buat nginjek kita, istilahnya gitulah. Kasarnya begitu. Iya sih. Ya balik lagi, kalau saya sih lebih soal apa? Ya pilihan sih. Soal kalau diinjak-injak tapi duitnya banyak ya nggak masalah juga. Maksudnya, tapi kan kita masih bisa apa? Ya kalau masih bisa berkompromi. Kalau emang masih nyarinya duit, ya duit. Ada sih teman saya yang lebih memilih kayak begitu kan, itu pilihan ya. Gitu. Kalau saya gitu. Kalau emang mau jadi konsultan yang lebih ini nggak masalah juga sih. Sama kayak gini ya, kita kadang-kadang kita karena udah keluar dari pekerjaan kantoran gitu ya, yang ibaratnya kita bisa jadi bos sendiri, kadang-kadang kita merasa kita tuh lebih enak lah dari orang kantoran gitu. Misalnya kita lebih di atas lah, lebih jumawa gitu kan ibaratnya. Ya nggak boleh gitu juga kan, sebenarnya mereka juga punya jalannya, pilihannya sendiri untuk jadi orang kantoran ya. Yang walaupun memang jadi orang kantoran misalnya dengan minus, misalnya dia selalu bekerja buat orang dengan mulu 9 to 5 bla bla bla, ya itu pilihan dia gitu ya, dan itu memang dia cari duit di sana dan itu halal. Ya kita harus menghormati itu, sama mereka juga yang ngelihat kita juga pasti akan agar mereka juga bisa menghormati kita yang punya jalan yang berbeda sih. Menurut saya sih seperti itu. Oke. Terus Mas gini kok juga cerita lagi nih. Boleh. Nentuin harga kemahalan suka dibandingin sama harga yang ada di marketplace. Itu sih kayaknya ya berusaha ngegertak kita aja ya. Biar kalau kita ciut jadi turunin. Padahal sih sebenarnya kalau kita bertahan sama value yang kita tawarkan,
orang mungkin mau aja. Gimana kalau Oh, menurut Mas Bantet? marketplace apa sih yang disebut itu? SHEE. Sorry, kepikiran. Apa sih? Atau, Emang di sana ada jasa ya Mas gini? kenapa? Iya di SH bintang-bintang itu ada jasa juga. SH bintang-bintang itu apa ya? Saya jadi bingung. Sebutin aja lah. Oh, Apa sih SH bintang-bintang? Shutterstock bukan. Apa sih? Pokoknya gini sih. Kalau dengan harga kemahalan, sekarang orang yang ada di marketplace kan banding harga banget yang jualan di sana. Oke. Oh, Shopee. Oh ya. Shopee. Bukan Shopee ya. Mungkin logo juga harga di bawah 50.000. Ya, tetap gini sih. Berarti kita juga harus pintar nyari klien sih. Kalau memang apa namanya? Gini loh. Kita pengen jadi selain kita meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan kualitas kita juga harus meningkatkan kualitas klien kita gitu. Kalau kamu ketemunya itu klien yang masih menghargai karya atau jasa itu rendah, berarti itu sederhana, bahwa itu bukan klien kalian, berarti kalian salah marketkan bisnis atau jasa kalian gitu. Jadi kalau saya tipikal yang optimis ya, kan banyak banget tuh yang ngeluh banyaklah di forum-forum soal orang pada banding-bandingan harga bla 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 gitu kan. Bagi saya itu mereka apa ya, kita tuh harus kalau orang yang atau klien yang masih menghargai kita, berarti itu bukan target market kalian, atau kalian salah mentarget market gitu kan. Cari orang-orang yang memang mampu atau mengerti jasa kita dan berani bayar sesuai apa yang kita mau. Menurut gue sih kayak gitu. Atau jangan-jangan ini jangan-jangan kesalahannya di kita juga, bahwa kita kualitasnya belum sampai ke harga itu gitu kan. Dia juga kadang harus mawas diri juga. Jangan-jangan emang karya gue atau jasa gue belum bisa sampai di tingkat harga yang gue harapkan. Nah, akhirnya gue memang dihargain segitu gitu kan. Gitu. Jadi pertama kita harus lihat, saya ulangi lagi, pertama ya kita harus, selain kita ningkatin kapasitas kualitas diri kita atau jasa kita, ya kita harus ningkatin kualitas klien yang kita mau gitu ya. Terus kedua, kalau memang kita masih dihargain murah, ya kita harus lihat lagi apakah memang kualitas kita emang sudah sesuai dibayar yang lebih baik gitu ya. Gitu. Saya yakin kok misalnya ada kualitas pasti ada jalan lah gitu. Itu insya Allah lah, maksudnya karena kita pasti nggak. Jadi itu adil kok. Kalau bagi saya tuh hidup tuh adil gitu kan. Bagi saya selalu positif bahwa hidup tuh adil. Kalau kita memang kita dapat rezekinya misalnya sebesar bola sepak gitu ya, jangan-jangan emang kapasitas kita emang cukup buat nampung bola sepak itu gitu. Gitu kan. Tapi kalau kita dapat rezekinya gede banget, ya emang kapasitasnya kita emang udah waktunya untuk dapat gede gitu. Itu sih. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan ngeluh gitu. Bagi saya itu penting banget. Ngeluh nggak apa-apa lah, curhat-curhat dikit, tapi fight terus lah gitu kan. Kayak law of attraction lah ya. Jadi kayak kita berprasangka baik sama yang di atas ya, gitu kan. Jadi itu bikin kita lebih lebih ringan juga ya dalam segala kesulitan ya, dalam keadaan pandemi gini juga. Gitu. Apalagi ini ada Hani di atas ya, saya baca deh. Apakah harus setiap proyek bikin sebadan hitam di atas putih in case ngobrolnya by personal? Gitu. Nah, oke. Kalau ini personal ya berarti projectnya ya. Kalau memang ini sih mendingnya
apa namanya, ada invoice, ada PO, menurut saya itu penting. Kalau memang jarak jauh, ya mau nggak mau pakai platform apa aja, misalnya kayak project atau apa yang untuk mengamankan budget, apa uang dan lain-lain. Tapi sekarang sih saya juga beberapa kali kalau perusahaan ini serius, ya dia pasti pakai PO. Tapi kalau personal, kalau saya sih udah agak jarang sih, udah hampir nggak, kecuali sama apa orang yang sudah saya percaya banget ya untuk project-project personal gitu. Jadi kalau memang personal dan itu orangnya baru, ya jadi kayak apa namanya, di atas materai ya, biasa kayak ada non-disclosure agreement. Non-disclosure agreement itu dalam apa namanya, lingkupnya seperti apa nih? Misalnya perusahaan yang tidak mau perjanjian kerahasiaan kan, yang Mbak Iva ya maksudnya, ya nggak masalah juga kalau emang kita setuju hal itu, tinggal tanda tanganin aja. Enggak, kalau misalnya cuma isinya justru karena mereka nggak percaya sama kita, karena kita kerjainnya nggak di kantor, di sesuatu kantor gitu. Terus mereka minta misalnya internetnya gimana ya, internetnya nggak ngehack kan, terus atau saya mengakses internet umum yang aman gitu, misalnya ada pasalnya kayak gitu. Term kerjaannya berapa lama, yang gitu-gitu sebenarnya perlu nggak sih, apalagi untuk personal, sama-sama personal. Ya menurut saya sih seperlunya aja, ini kan misalnya project personal ya, seperlunya aja, yang penting ya yang penting sebenarnya kan sama-sama enak ya. Pokoknya lu butuh apa ya kan, ibaratnya kan hak pihak pertama ya kan, perjanjian kayak gitulah, dia akan dapat ABCD, kewajibannya apa aja gitu. Kayak gitu sih, atau minimal ya kalau emang merasa takut atau masih nggak nyaman, ya pakai gunakan platform yang bisa jadi apa namanya, bisa jadi Rekber kayak project.co.id, atau pakai apa ya macam-macam lah, freelancer ya, kalau nggak salah freelancer.co.id. Harus di freelancer. Ini kita jadi ingat kasusnya yang di grup kita ya Mbak Hania. Ada yang bikinin jasa terus belum dibayar, terus sampai kita jadi mediatornya mereka buat ngingetin sama yang pakai jasanya, dicicil kayak apa gimana gitu. Jadi apakah emang, padahal kan personal nggak personal juga sih, nggak ngerti sih ininya, kekuatan ininya gimana. Terus akhirnya sampai setahunan nggak dibayar, dicicil aja kita minta-minta gitu loh. Ya tapi kan kalau misalnya pakai namanya apa namanya, perjanjian gitu, selama, jadi salahnya kan bukan di pekerjanya kan, dia udah deliver, udah selesaiin, pas bayar tadinya misalnya 2 kali terminnya, ternyata yang sekalinya lagi diundur-undur gitu sih. Dan tapi kan itu tidak worth it juga untuk dibawa ke pengadilan, mahalan pengadilannya, mahalan notarisnya gitu. Iya. Itu sometimes harus ngelewatin itu dulu apa gimana? Ya gimana sih, saya juga termasuk bingung sih kalau sudah ngalamin kayak gitu ya. Kadang-kadang kita nggak terhindarkan juga sih. Tapi gimana ya, kalau emang mau pengadilan ya boleh, atau biasanya tuh kebanyakan sih yang sekarang saya lihat itu hukuman sosial sih, biasanya sosial media ya. Nah, dibuat meme lah, atau diviralkan lah sesama, jangan sama si ini lagi, duitnya perusakan nama baik lah, kayak gitu-gitu.
ya mau gimana kalau emang kondisinya gitu, saya sih berharap saya nggak kejadian kayak gitu. Makanya sih sekarang sih udah kalau yang personal sih eh, udah nggak terlalu ini, saya menghindari gitu, kecuali sama orang yang emang sudah saya percaya tuh, atau emang udah sering sama saya gitu kan, masih suka beberapa kali gitu kan. Jangankan sama personal, kadang-kadang kita sama perusahaan aja pun bisa mengalami hal kayak gitu kan. Gitu. Ya ini kita ngurusnya sih saya anggap sih ini resiko, tapi selama kita, yang penting sih kita jalaninya, kita minimalisir aja resikonya. Minimalisir resikonya dengan ya kalau bisa emang ada perjanjiannya, kalau bisa ada perjanjiannya itu lebih baik, atau kita memang transaksinya itu ada penengahnya gitu. Mungkin ini juga bisa jadi kesempatan juga buat Remote Hub Asia nih, buat jadi penengah entah bagaimana sistemnya, dan sepertinya juga akan menarik kalau memang pennya di sana, dan ini mungkin masih sering terjadi gitu sih. Ini ada yang dan itu memang nggak terhindarkan sih. Ini ada pertanyaan dari Max Steel ya. Di video ini apakah ada juga ada fitur sayembara atau lelang? Enggak. Jadi kita memilih nggak pakai fitur bidding gitu ya. Karena bidding itu membuat yang tadi itu ada salah satu yang tadi di presentasi saya, bahwa itu menurut saya itu nggak worth it kalau harga itu selalu ditentukan oleh klien gitu kan. Misalnya 5 juta, gue bikin gini-gini, siapa yang mau gitu kan, terus kita rebutan gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih suka, makanya kayak video dari ini ya, kita harus memilih kayak apa namanya ya, kayak Bukalapak aja atau kayak Shopee gitu. Bedanya mungkin saya sih berharap teman-teman dari vendornya pun juga nggak jatuh-jatuhan harga gitu. Maksudnya nggak jualnya nggak cuma soal harga ya, karena gini, karena enaknya jasa audiovisual ini jasa kreatif ya, dan bagaimanapun juga orang akan bisa melihat portofolionya, kualitasnya itu bisa dibandingin gitu ya, kualitasnya seperti apa, taste-nya, dan itu semua orang punya seleranya juga masing-masing gitu ya. Jadi dan value-nya juga bisa lebih beragam, bukan kayak misalnya kayak beberapa jasa yang kayak saya lihat di project kan, misalnya kayak bukan desain ya, translate itu ya, translate kadang sudah ada standarnya ya, translasi, dan saya sendiri susah membedakan mana yang translasinya benar atau yang bagus atau yang enggak. Bagi kita kan, kita butuh misalnya translasi banyak nih, bahasa Indonesia berapa halaman untuk jadi bahasa Inggris. Saya sendiri yang minta dikerjakan jasa itu, saya nggak tahu apakah yang hasilnya ini emang udah benar semua, kan juga bisa nggak tahu. Itu beda dengan kalau jasa audiovisual. Kalau emang kita taste-nya, visualnya emang udah sesuai yang kita mau gitu kan, seleranya seperti apa ya, pasti akan hasilnya bisa beda-beda ya kan. Misalnya alatnya sama, orang semua pakai kamera yang sama gitu kan. Misalnya kamera DSLR berapa ya, 5D misalnya, tapi kan di tangan orang yang berbeda itu hasilnya kan berbeda, dari seninya berbeda gitu ya, secara teknik berbeda gitu ya, jadi bisa lebih beragam. Saya berharap sih yang ditampilkan saya banyaknya kualitas dibandingkan soal harga gitu. Yes, siapa lagi ayo yang mau nanya sebelum ke pengundian door prize hari ini? Apa nih door prize-nya? Ada buku dari Mbak Hani. Mbak Hani bisa diceritain bukunya seperti apa, Mbak? Gambarnya Mas Noel bisa share nggak, Mas? Bukunya, buku itu sih Mbak, apa namanya, antologi perdana aku itu sama teman-teman bikin kumpulan cerita anak gitu. Wow. Tapi teks ya,
tanpa ilustrasi gitu. Jadi buat mungkin yang anak-anak udah SD gitu, atau mungkin buat anak-anak TK tapi dibacain sama orang tuanya menjelang tidur, itu banyak banget bahan ceritanya di situ gitu. Wah, keren buat dongeng-dongeng ya. 12 orang. Enggak, itu banyak, ada sekitar 22 orang dalam satu buku. 22 orang. Wow, keren. Gue punya grup Telegram namanya Storytellers. Dulu tuh rame banget, sekarang udah gue tinggalin. Teller. Iya, Storytellers. Kita tuh cerita-cerita, istilahnya tuh apa ya? Kita tuh dimabukkan dengan kata-kata. Saya juga suka nulis gombal sih saya. Banyak puisi-puisian. Boleh tuh diaktifin lagi. Iya. Cari aja di Telegram @storytellers. TLRS. Dulu sih rame banget. Saya udah nggak ini sih. Semenjak saya nikah, saya jadi nggak kurang puitis. Kurang bahan ya. Udah nggak perlu puitis, perlunya langsung. Iya benar. Aneh ya. Kadang banyak seniman tuh yang kadang-kadang membiarkan hidupnya nggak mapan tuh karena gitu, karena dia nggak mau lepas dari inspirasinya gitu. Mungkin sih termasuk yang kayak gitu dulu. Karena kalau galau tuh senang banget nulis-nulis. Dan sekarang udah nggak galau sih. Nggak kayak dulu, nggak zaman jomblo. Oke, superhero zaman now. Kelihatan ya? Keren. Ya udah, kelihatan. Keren nih. Buat gue ada nggak ya? Buat pembicara hari ini dapat nggak yang bahannya? Nggak usah pakai undian-undian. Ntar dulu ya, dicari dulu stoknya habis itu. Oh ya udah. Apa-apa. Nih ya. Tapi dimasukin ke Will kok. Kalau enggak nanti aku kirimin antologiku yang lain deh. Ada satu lagi yang buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu. Nanya lagi nggak? Mas Bontot. Ya. Boleh. Gimana menentukan standar yang awal terlebih dahulu? Misalnya, apakah menentukan harga, baru menentukan kapasitas kemampuan, atau menentukan kapasitas kemampuan baru menentukan harga dulu? Sorry, maksudnya menentukan harga dulu, baru terus kita tahu kapasitasnya, atau menentukan kapasitas dulu, baru kita bisa menentukan harga pricing-nya. Kalau saya sih menentukan kapasitas, melihat kapasitas dulu sih kayaknya, Mas Noel. Jadi kita kayak tahu, misalnya kita melihat kapasitas kita mungkin sudah di level, anggaplah di level 50 gitu ya. Sebenarnya di level 50 gitu. Misalnya dari 1 sampai 100 lah di level 50. Kalau kita baru mau masuk ke market ya, terus kita jualannya ya kita harus diturun harga dulu di kapasitas 30. Tapi penting buat ini sih menurut saya sih. Penting untuk kalau emang mau diturunin harga misalnya jadi itu ya kita harus nunjukin bahwa harga aslinya itu sebenarnya adalah misalnya 1 juta ya, anggaplah itu ntar ada harga coret terus jadi 50.000 jadi 500.000 gitu. Menurut saya itu penting. Kenapa? Karena biar si klien tuh tahu bahwa sebenarnya dia membayar harga yang jauh lebih murah untuk yang lebih untuk harga yang lebih mahal gitu ya. Gitu. Jadi suatu saat dia nggak begitu kaget ketika dia masuk ke harga yang sudah normal kayak gitu. Jadi misalnya balik lagi, misalnya kita coba untuk di harga normalnya misalnya suatu saat 1 juta gitu. Jadi kita kecilin di situ, jadi istilahnya sih engagement before sales sih. Yang penting kan kita awal-awal gimana biar dapat klien dulu kan. Dapat klien, dapat portofolio gitu. Kayak gitu. Jadi dimurahin di depan nggak apa-apa. Sekarang tuh kalau nggak salah lagi banyak lihat fenomena di IG, di grup-grup gitu, dan kemudian ada yang bahkan iklanin sampai gratis loh buat UMKM
bikin jasa buat ini gratis khusus buat UMKM. Sering nggak lihat kayak gitu? Oh ya? Iya, saya berapa kali lihat gitu kan. Tapi pasti mereka kalau emang mindset bisnisnya benar, pasti yang dia cari pertama adalah database pelanggan pasti. Gitu kan. Database calon pelanggan. Dia pengen dapat sebanyak-banyaknya calon pelanggan. Baru nanti dia akan, entah itu dia upsell atau dia akan tawarkan yang baru. Karena kan bisnis itu kan nggak jauh-jauh dari database pelanggan kan sebenarnya. Ya. Customer kita ada berapa banyak gitu kan. Itu makanya kita perlu diskon itu salah satu trik sih. Gitu. Ada kok yang kayak gitu. Wow. Gitu. Tergantung kemampuan sih. Kita juga harus tahu kapan harus harus kembali lagi harga normal gitu ya. Jadi jangan terus-terusan. Oh. Gitu. Nanti kenakan kliennya atau semua klien itu kenakan harga itu. Makanya kalau ketika dicoba di harga normal, kalau memang misalnya ternyata klien-klien itu malah hilang semua, masa nggak ada yang mau, ya jangan-jangan memang kapasitas kita atau kualitas kita emang tetap di harga yang sebelumnya gitu ya. Jadi kayak misalnya dia emang 1 juta, terus dibayar 500.000 yang menurut kita tuh sebenarnya harga 1 juta. Tapi klien tuh beranggapan apa yang gue 500.000 emang udah pantas 500.000, bukan harga yang 1 juta gitu ya. Makanya saya bilang tadi, kalaupun kita bikin suatu jasa yang harganya anggaplah 500.000, tetap kualitasnya harus disamai gitu 1 juta gitu. Atau bahkan ketika ada klien tiba-tiba ada yang nawar banget dan kita lagi butuh duit, anggaplah yang tadinya 1 juta akhirnya jadi 200.000, ya tetap kita harus bikin dengan kualitas 1 juta kalau menurut saya gitu. Jangan sampai kita jadi menurunkan kapasitas kita ya. Gitu. Jadi kan banyak tuh teman-teman biasanya ketika dapat harga murah yang tidak sesuai dengan yang mau, terus kan dia jadi ngeluh kan, ngomel-ngomel, tapi diterima juga proyeknya gitu ya, karena butuh duit. Banyak yang kayak gitu kan. Ngomel-ngomel, tapi akhirnya dia ngerjainnya juga sembarangan gitu kan. Nah itu juga bahaya juga buat nama baik. Gitu. Malah dikerjain sembarangan. Gue ngerjain sesuai gue dibayar aja gitu. Wah bahaya itu menurut saya. Kalau mindsetnya kayak gitu. Ya. Gitu sih. Makasih Mas. Ya. Apalagi ada chat ya. Ini mau Wills ya sekarang ya? Kayaknya begitu. Nah, itu Mbak Iva. Kenapa? Mbak Iva kan nggak bisa presenting kan? Share. Oh, ya belum ya? Saya muter itu ya, wheels-nya ya. Oh, bisa, oke. Jeng. Nggak bisa dilihatin, tapi mungkin kedengeran suaranya. 1, 2, 3. Yeay, Abe. Selamat Mas Abe. Selamat ya. Sorry. Ya, jangan ngulir. Enggak. Kayaknya untuk berikutnya bisa nih diskon untuk pembuatan portofolio dari Mas Bontot. Kenapa? Portofolio. Aduh. Aku nggak siap apa-apa ini. Buat portofolio buat apa? Pemenangnya dapat diskon untuk bisa bikin portofolio. Di videoin. Iya. Di profile. Di profile. Iya sebenarnya kita mau ngobrol sih ya Mas ya, yang saya bilang kita ada pengen event itu karena kayaknya harus ada sesuatu kegiatan atau activation
di mana kita bisa sekaligus memvalidasi peserta atau skill-skill yang ada di pasaran gitu supaya bisa di showcase di videoin atau gimana lah, terus jadi orang juga bisa lihat oh ternyata ada potensi yang seperti ini loh di Indonesia atau di market. Terus orang juga nggak terlalu maksudnya gini ya, maksudnya mau to mouth itu memang cara pemasaran yang paling bagus kan. Terus kita bisa bisa trust sama orang yang ngereferensiin gitu kan. Cuma kalau yang kayak tadi akhirnya kayak di apa ya, di brokerin. Kalau ada media yang bisa si kreator itu jadi kayak punya panggung atau festival, jadi punya target, oh gue udah di grade A, oh gue masih di grade C gitu, karena dia dapat masukan dari yang lebih pengalaman gitu kan. Jadi kayaknya sih menarik juga gitu. Kapan kita ngobrolnya ya Mas? Jadi kita kolaborasi. Boleh. Buat menentukan validasi si A ini profilnya udah bagus, si A ini masih C, yang ini udah B, udah lumayan. Gitu. Oke, jadi ada kesimpulan atau apa namanya? Ujangan terakhir. Ujangan apa ya? Bilang gini aja sih, mau kerja remote, freelance atau bisnis tuh keras ya, menurut saya sih kehidupan yang keras. Jadi kalau emang udah keras ya gebukin aja sekalian, udah sampai lembek. Jadi kita harus kuat lah, maksudnya jadi gini, ada banyak banget teori, banyak masukan gitu kan, tapi sekali lagi yang bikin kita bertahan itu adalah mentalitas gitu. Jadi apapun yang terjadi, walaupun itu sulit, ya tetap bertahan, tetap kuat, tetap positif. Ya pasti ya rezeki, jodoh, klien itu sudah ada jalannya lah. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Jodoh pasti bertemu. Iya, udah pasti bertemu lah selama kita terus fight gitu dan nggak pernah nyerah. Itu sih kalau dari saya. Betul. Sorry, by the way, Mbak Iva, itu Mas Abe udah nggak ada pas lagi pengundian. Oh, coba. Itu ada di grup kita kan? Nggak ada, kayaknya udah keluar dari tadi. Mas Abe udah keluar tadi kayaknya. Udah nggak ada. Jadi mau diapain? Ulang bukan? Kan kemarin kalau nggak ada ulang. Oh gitu. Nggak apa-apa, ulang aja Mbak Iva. Diulang ya. Oke, ini ya. Satu, 2, 3. Mas Noel yang dapat dasar. Boleh, boleh. Ulang. Anaknya ulang. Gue juga nggak boleh dong. Wah. Mbak Dina masih ada kah? Mbak Dina mana suaranya Mbak Dina? Itu di Mbak Dina Fahima. Mbak Dina siapa? Dina Fahima. Ada, Mbak Dina masih ada ya? Masih
Masih standby. Ya. Oke. Ya udah. Sepakat ya. Di itu Mbak Dina. Mbak Dina ya. Mbak Dina. Mbak Dina yang menang ya. Ya, selamat ya Mbak Dina. Selamat Mbak Dina. Selamat Mbak Dina. Mbak Dinanya unmute. Iya. Oke, mau ditutup sama Om Noel, Om? Enggak, saya udah terima kasih sekali buat Mas Bontot, buat teman-teman yang Ya. hadir, yang sudah meramaikan. Mas Bontot buat waktunya, buat sharingnya. Sama-sama. Ini udah makan waktu cukup lama. Terima kasih Mas Bontot sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Mbak Iva, teman-teman yang lain. Kita tepuk tangan buat kita semua. Sukses selalu. Tak pantang menyerah. Iya. Mental tahan banting. Oh iya. Assalamualaikum, pamit ya. Oke. Ya, terima kasih banyak.